Masih di saatnya perempuan bicara. Wow, tadi aku udah ngedengerin ceritanya dari kamu Tia, bener-bener merinding banget. Pengalamannya luar biasa banget Kak. Dan tapi setelah kejadian itu kamu Tia mendapatkan penghargaan jurnalistik Elizabeth O'Neill. Nah, itu setelah berapa lama dari kejadian itu Kak? Lupa aku. Karena alhamdulillah habis itu ya itu ya. Ketika Tuhan beri cobaan itu bersamaan pasti akan dikasih kemudahan-kemudahan, pasti akan dikasih bantuan dan lain-lain dan berkah gitu. Jadi nggak berapa lama habis itu datang berbagai penghargaan yang ketika itu memang saya butuhkan sih untuk penguat saya untuk tetap kuat di profesi ini gitu. Jadi mungkin itu juga sebagai penguat saya, salah satunya dari pemerintah Australia ketika itu. Pas pertama kali pulang bertemu dengan ibu, itu bagaimana rasanya? Luar biasa ya, kan kita putus komunikasi, jadi saya bahkan di hari-hari awal tuh tidak tahu bahwa keluarga kita tahu dan orang-orang di Indonesia tahu kita disandra. Mungkin mereka cuma taunya kita hilang gitu loh. Kemudian di perjalanan diberitahu oleh tim penjemput baik dari pemerintah maupun dari media group ketika itu bahwa iya ibu kamu nunggu ya, keluarga berat, terus anak-anak yatim doain kamu gitu. Terus kan kita aduh, anak-anak yatim kita nggak kenal sama kita tapi mereka mau doain. Terus banyak doa dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi di sepanjang perjalanan itu nangis terharu gitu kan. Karena baru tahu. Jadi selama 7 hari itu kita nggak tahu. Gimana pembebasannya itu di satu titik dilepas gitu mereka aja? Hanya Atau di satu titik, ada satu titik kemudian mereka lepas, kita kembali sendiri sampai perbatasan Jordan. Besokannya ketemu dengan perwakilan dari Indonesia dan kemudian masuk pulang. Jordan. Ada satu titik yang sampai gini nggak? Wah, udah kapok nih, nggak mau lagi deh jadi wartawan gara-gara disandra. Enggak sih, alhamdulillah enggak. Karena waktu itu ya di rumah saya, ibu saya cerita di rumah tuh wartawan tuh numpuk, tidur juga di situ. Jadi mama tuh juga ya saya bersyukur dia ikut masak-masak, ikut jamin makanan, itu membantu dia supaya nggak terlalu sedih. Sekarang masuk ke dunia politik, backgroundnya jurnalis. Itu pertama kali belajarnya susah nggak? Susah, tapi Apa saya yang punya paling sulit? teman-teman yang dulu saya wawancara. Teman-teman politisi yang dulu jadi narasumber saya, yang ngajarin. Modal dari jurnalis ini, pekerjaan jurnalis ini untuk masuk ke pekerjaan berikutnya sebagai politisi itu apa paling banyak? Network kah atau Komunikasinya, karena kita kan salah satu tugasnya juga adalah penyerapan aspirasi. Kalau ngobrol aja sih biasa mungkin orang bisa ya, tapi dari obrolan itu informasi apa yang penting untuk ditarik, mana yang harus diperjuangkan, mana yang harus prioritas, itu yang saya banyak belajar ketika saya jadi jurnalis gitu. Pengen tahu prosesnya ketika akhirnya dipinang untuk menjadi seorang politisi. Tiba-tiba ada yang datang nawarin gitu loh. Jadi itu juga yang membuat saya ngerasa, oh ini mungkin jawaban dari pertanyaan saya gitu ya. Habis ini apa, saya harus apa. Saya terus bertanya setelah kejadian di Irak itu. Berat banget ketika itu meninggalkan, nangis-nangis, debat sama teman-teman wartawan yang waktu itu banyak juga yang kurang rela saya masuk ke, ada yang support, ada yang kurang rela gitu, tapi akhirnya saya putuskan masuk, dan ketika saya masuk ya alhamdulillah teman-teman support semua, supportnya juga dalam bentuk kritikan ya, dan bisa pedes-pedes teman-teman wartawan memang pedes, dan memang itu mungkin yang saya butuhkan. Dan kemudian jadi anggota DPR juga ya idealisme pada masing-masing wakil rakyatnya, bukan pada badannya. Itu yang dirasakan ya Mbak Muti? Paling tidak itu dulu. Karena kalau kita langsung mau ke keseluruhan DPR ada 575 orang, jadi 574 lainnya. Nanti cunang lagi ya Mbak ya? Maksudnya saya belajar putting priorities gitu, karena kalau misalnya kita nggak memprioritaskan, kita ingin dapat semuanya, akan sangat sulit. Saya rasa nggak cuma di politik ya, di kehidupan. Jadi politik itu kayak seperti rimba, dan kita harus tahu mau jalan kemana, kita harus punya map. Kita harus punya map, kita harus punya teman kalau perlu, karena untuk mengarungi perjuangan di jungle itu kita harus ada teman-teman yang paling nggak satu visi, nyambung, kayak maksudnya sama dan lain-lain. Selama 11 tahun di DPR ini ada nggak undang-undang ditelurkan yang paling dibanggakan gitu atau apa gitu? Kalau prestasi saya nggak terlalu catat, tapi saya malah akan coba tunjukkan satu kegagalan saya. Undang-undang penyiaran mungkin Balkis tahu ya. Jadi itu it's so close to my heart, karena saya dari penyiaran, dan bahwa saya nggak berhasil menyelesaikan di periode lalu itu buat saya
lumayan gitu asam ya. lambung berbulan-bulan itu yang tadi saya cerita. What's next after this? Ya. Apakah akan sesudah kepercayaan selanjutnya, apakah mau bertarung di pilkada misalnya? Saya pernah nyoba dan saya gagal, dan saya rasa saya bukan tipe orang yang maju untuk pilkada karena itu jauh lebih berat ternyata. For now, Dan saya sangat bangga dengan teman-teman perempuan yang berhasil menjadi kepala daerah gitu melalui cara-cara yang benar. Menurut saya mereka amat luar biasa. Atau membayangkan di eksekutif? Gak boleh deh. Aku lihat di sosial medianya kamu Tia tuh suka sepedaan ya. Iya lagi nih mulai COVID. Jadi semenjak COVID baru mulai sepedaan, bukannya dari dulu? Dulu waktu kecil suka, tapi udah lama banget. Udah gowes kemana aja? Jadi kan kita banyak kunjungan kerja ke daerah ya. Di masa-masa kunjungan kerja itu saya sempatkan juga untuk olahraga, dan olahraganya sepeda. Dan ternyata Indonesia itu Cantik banget. luar ya. biasa, cantik sekali, dan untuk sepeda luar biasa, dan mudah-mudahan bisa dorong pariwisata juga. Amin. Dengan melakukan goes di berbagai daerah di Indonesia. Dan ini cara aku sebenarnya mencoba survive di tengah masa yang sulit ini gitu ya, karena semua orang mungkin beda-beda. Kita doain sehat ya, sukses terus Mbak Mutia. Sehat terus semua teman-teman. Sukses terus, terima kasih lo menyempatkan di tengah Sama-sama. kesibukan datang ke sini ngobrol sama kita cewek-cewek di sini. Dan juga kita mesti berterima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menyaksikan acara kita. Semoga dua narasumber kita tadi yang luar biasa, perempuan-perempuan hebat dari Dewi Yul, kemudian Mbak Mutia Hafidz yang sudah hadir di sini bisa memberi inspirasi buat kita semua melewati segala tantangan, dan tentunya kita menjadi lebih optimis di tahun 2021 ini. Kami semua undur diri dan kita jumpa lagi minggu depan. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Bye. Thank you.